Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tambuha wa khaliqinas bihulukin hasan. Al-hadis. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Islam yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Khususnya mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu tentunya tidak pernah kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Karena ibadah sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan ibadah sholat berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat berarti merobohkan agamanya. Alhamdulillah kaum muslimin wa iman rahimakumullah, kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Begitu juga pada hari ini, hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, berkat nikmat iman dan Islam pula lah kita semua berbondong-bondong pergi ke masjid, tiada lain adalah untuk memohon keridhoannya, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengajarkan, dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, tentunya saya selaku khatib berwasiat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Tentunya takwa itu bukan hanya sekedar penghias di bibir semata, hanya sekedar basa-basi saja, tapi mari kita buktikan di dalam amalan yang nyata. Baik itu dalam aspek kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, baik itu dalam aspek kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, begitu juga ketika kita bekerja di mana saja kita berada, mari kita isi dengan nilai ibadah.
nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah perkataan, perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh agama, yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Apabila dalam semua aspek kehidupan tidak pernah lepas daripada nilai-nilai ibadah, la'alakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenar-benarnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang takwa. Bukan mereka yang paling kaya, bukan mereka yang paling banyak hartanya, begitu juga bukan mereka yang paling tinggi pangkatnya. Jadi pandangan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia itu, yang paling tinggi derajatnya itu adalah semata-mata mereka golongan orang-orang yang takwa. Kaum muslimin ikhwatiman rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 November tahun 2024 Masehi. Marilah kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang sudah terbuang tidak bisa kembali lagi. Kaum muslimin ikhwatiman rahimakumullah, sesungguhnya ibadah sholat yang kita lakukan, sebagaimana tadi saya tegaskan, pentingnya melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Penting sekali kita memelihara dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya hakikat ibadah sholat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dengan kata lain, kaum muslimin wa iman rahimahullah, apabila kita benar-benar mendirikan ibadah sholatnya secara baik, maka kita memiliki akhlak yang baik, yaitu senantiasa menjauhkan diri dari perkataan perbuatan yang tercela, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Itulah hakikat ibadah sholat yang sebenar-benarnya. Apalah artinya kita mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu apabila akhlak kita, karakter kita, perbuatan kita tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sebuah hadis, kaum muslimin iman rahimakumullah, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kebanyakan nanti yaumal akhirat yang masuk ke surga itu yang bagaimana? Itu pertanyaannya. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, nanti di yaumal akhir yang masuk ke surga itu kebanyakan yang bagaimana, yang seperti apa? Lalu Rasulullah SAW menjawab, yang kebanyakan masuk ke surga adalah yang benar-benar takwanya dan baik akhlaknya. Demikian kata Rasulullah SAW. Jadi di sini ada pengertian kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah. Orang yang menjadi ahli surga kebanyakan nanti di yaumul akhir adalah orang yang bertakwa dan baik pula akhlaknya. Jadi memiliki hakikat ibadah sholat itu yang sebenarnya. Jadi dengan pengertian tersebut kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, baik takwanya artinya apa? Dia benar-benar seorang yang soleh, seorang yang taat. Dia senantiasa hablum minallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenai akhlak yang baik, dia senantiasa mendekatkan diri dengan sesama manusia, dia senantiasa hablum minannas. Jadi disinilah kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, betapa penting kita memelihara, mendirikan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, salah satu ciri orang yang bertakwa, salah satu ciri yang memiliki akhlak yang mulia itu kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, yaitu seseorang yang memiliki jiwa tolong menolong. Sekali lagi, salah satu ciri sifat orang yang benar-benar bertakwa yang memiliki akhlak yang baik itu yaitu seseorang yang memiliki jiwa saling tolong menolong. Ada kepedulian. Jadi dia ada kepedulian terhadap sesamanya, menjadi seorang dermawan, baik nulung kanu butuh, baik nalang kanu susah.
Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Yang artinya demikian. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dulu kene sorangan, kurang sadayana we dulur kene sorangan. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum, maka hendaklah kamu saling tolong menolong dengan sesama saudaramu itu. Daek tulung tinulungan gitu ya, daek maremawe. Dan seandainya apabila terjadi pertengkaran, perselisihan dan permusuhan, ditegaskan dalam ayat tersebut, hendaklah kamu memisahkannya, meleraikannya dan mendamaikannya. Ya. Wattaqullaha, dan hendaklah kamu benar-benar bertakwa kepada Allah. La'alakum turhamun, mudah-mudahan kamu memperoleh rahmat. Jadi demikian kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, di dalam surat Al-Hujurat ditegaskan bahwa sesama orang yang beriman itu adalah bersaudara. Hendaklah saling tolong menolong terhadap sesamanya. Sehingga di dalam sebuah hadis malahan memberikan sanksi atau ini ya, peringatan kepada kita semuanya. Bukanlah orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, di saat dia memiliki kemampuan membiarkan tetangganya kesusahan ataupun kelaparan. Jadi demikian kaum muslimin, betapa penting jiwa kepedulian sosial terhadap sesama, karena memang kita semua bersama mukmin itu adalah bersaudara. Kurang baik sholat, kurang baik mesti sokta pengajian, tapi padisna kajida bukan orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang benar-benar beriman itu memiliki kepedulian sosial, yaitu senantiasa mau menolong sesamanya. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, banyak sekali hadis di dalam kitab mengungkapkan. Malahan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim mengenai persaudaraan sesama muslim itu adalah seperti tubuh yang satu. Apabila tubuh yang satu itu sakit, maka tubuh atau anggota tubuh yang lainnya yang akan merasakan sakit juga. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya seseorang sakit gigi, tentunya yang lain pun membantu kepada orang yang sedang sakit gigi tersebut. Ketika pergi ke dokter, kaki menolong untuk jalannya. Ketika berbicara dengan dokter, mulutnya berbicara gitu ya. Dan ketika dokter menasihati, didengarkan oleh telinga. Dan ketika diberi obat atau resep, tangan yang menerima. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, persaudaraan, pertolongan antara sesama muslim itu haruslah seperti tubuh yang satu. Apabila salah satu anggota tubuh menderita sakit, maka anggota tubuh yang lain ikut merasa kesakitan pula. Makanya di sini satu pelajaran peringatan buat kita, apabila ada saudara, tetangga, baik yang dekat ataupun yang jauh, kita mengetahui sedang dalam kesulitan dan kesusahan, hendaknya kita memberikan pertolongan. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ini keutamaan bagi orang yang senantiasa menolong saudaranya. Yang artinya demikian, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Sekali lagi, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia kepada saudaranya, seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan nanti di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat. Sekali lagi, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya menolong saudaranya.
Jadi kita akan ditolong oleh Allah selama kita menolong saudara kita. Demikianlah kaum muslimin iman rahimakumullah. Mudah-mudahan ibadah sholat yang senantiasa kita lakukan ini memancar pada diri kita agar memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sehingga kita memiliki jiwa penolong. Daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim innahu wal ghafurur. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Latifu ya Kafi, ya Kafidu ya Syafi, ya Latifu ya Fi ya Karim Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin iman rahimakumullah, kesimpulan khutbah yang pertama, khutbah yang kedua ini, marilah kita menjadi golongan orang-orang yang takwa yang sebenar-benarnya, mendirikan ibadah sholat yang baik, mendirikan ibadah sholat secara khusyuk, tetapi harus diikuti pula memiliki akhlak yang baik. Dan salah satu ciri akhlakul karimah, akhlak yang baik tersebut, yaitu memiliki sifat jiwa tolong menolong. Makanya kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, hendaklah kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang berehan, baik nulung kanu butuh, baik nalang kanu kesusah. Bukan orang yang beriman, kata Rasulullah, apabila dia ketika memiliki kemampuan tapi tidak mau memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang yang sedang kesusahan. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la talbisul haqqo bil batil." Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya demikian. Dan wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan sekali-kali kamu tolong menolong dalam berbuat kejahatan, ya. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Sekali lagi, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam perbuatan kejahatan. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Akhirnya marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi golongan orang yang takwa yang sebenar-benarnya, memiliki akhlak yang baik dan dijadikan ahli-ahli surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya'fi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Allah